nih, apa sih yang menarik dari ekonomi Islam? Masukannya kalau dari aku istilahnya ilmunya itu cakupannya luas banget sih. Jadi istilahnya selama aku belajar di ekonomi Islam, aku belajarin banyak banget materi-materi yang udah pernah belajar di SMA, tapi yang nggak jauh beda lah istilahnya. Kayak misalnya tadi ya masa ekonomi jelas sama pendidikan agama jelas, tapi ada yang lain menurut aku dari pendidikan SMA yang masih nyantuk di ekonomi Islam itu ada sosiologi sama mungkin kewarganegaraan juga. Dan macam-macam sih. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Soalnya ya seperti kita tahu agama Islam kan aku ngutip aja ya, ngutip itu kan rahmatan lil alamin ya. Iya. Rahmat untuk bagi semesta alam dari sisinya. Jadi itu istilahnya kita nggak salah gitu loh untuk belajar. Daripada jadi aku ini aja ya, daripada kita ngambil ilmu ekonomi aja, ilmu ekonomi konvensional, mendingan sekalian aja belajarin ada yang Islami juga, ekonomi Islam. Dan yang tadi kenapa sosiologi? Kan tadi aku bilang rahmatan lil alamin ya. Jadi itu kita lebih difokuskan untuk kesejahteraan umat. Jadi aku lebih karena aku orangnya ini banget ya, sosial banget. Jadi tuh aku punya kemauan untuk punya kemauan untuk istilahnya ada kepekaan terhadap masyarakatnya gitu. Walaupun ya ilmu ekonomi semuanya itu yang pelajarin tentang untuk masyarakat juga. Tapi istilahnya lebih menarik lah istilahnya kalau dipelajarin menurut aku ya. Iya, kalau aku di situ. Oke, kalau Kak Sarah gimana Kak Sarah? Gak jauh beda Bu sebenarnya, karena waktu aku cari ekonomi Islam itu apa, kan gara-gara jurnal itu aku jadi nyari kan. Iya. Jurnal berat banget ya kayaknya. Saya nggak baca semua, terus saya jadi kepo aja. Terus di situ dia kayak apa ya, artinya itu tujuannya itu yang tadi Kak Juna bilang untuk kemaslahatan umat gitu. Sedangkan di ekonomi konvensional itu kalau dicari artinya dia tujuannya untuk memaksimalkan profit di dirinya sendiri. Iya. Di situ agak idealis ya saya kayak ya itulah gimana nih tetap bisa untuk umat gitu loh, maksudnya gimana ya, kesejahteraan lah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Jangan lupa nomor 1. Jangan lupa dicoblos nih guys. Belum. Ada lagi mungkin? Udah. Oke, cukup. Nah, lanjut lagi nih ya. Kita pertanyaan selanjutnya adalah ibu pengen tanya nih. Sebelum akhirnya memilih prodi ekonomi Islam, dulu tuh pernah nyoba atau daftar di prodi apa mungkin selain dari ekonomi Islam, dan masih ingat gak sih jalur apa yang kalian udah pernah coba sebelum sampai dapat gitu? Kalau dari aku kan tadi sebelum tadi pas SNM itu masih condong ke konvensional ya, lebih ke akuntansi yang ekonomi. Dan satu lagi tuh aku nggak mau ngasih tahu. Dari dulu aku nggak mau ngasih tahu, tapi sebenarnya ini tuh jurusannya agak gimana gitu, pariwisata. Berbeda dari Iya, tidak ada Islam ya. Iya, konvensional sekali kan. Terus ya mungkin emang nggak jalannya, emang udah ditakdirin di ekis, jadi ya keterimanya di ekis. Tapi dulu sempet tes-tesnya itu aku pernah sempat ini STPB pariwisata Bandung. Oke, dapat nggak di kan itu kan tes Bu, dia istilahnya ada ininya, ada tes tersendirinya. Jadi kalau dulu tuh aku sempat ke Bandung
untuk menjalani tes selama 3 hari. Oke. Mungkin nanti ada teman-teman dari HTPB yang bakal ngejelasin. Iya. Iya. Ada sih udah ada rencana. Ada. Udah ada Iya. rencana nih ada. Kemarin nggak bisa. Ada Dinda. Ada Titus, ada Rido, ada Zidan. Kak Zidan ya. Hai kalian yang lihat ini. Tunggu ya nanti ya. Dulu sempat ketemu Kak Zidan juga sempat Iya. nanya-nanya. Tapi ya belum rezeki kan, belum rezeki. Dan waktu itu sempat aku konseling kan Iya. sama Bu Dini dulu. Iya. Ditanyain kenapa kamu masuk pariwisata? Iya. Kan aku kan orangnya senang explore, istilahnya senang banget cari tahu hal-hal yang baru lah. Terus Bu Dini yang ngejelasin tentang suaminya yang udah Pariwisata itu, tapi aku nggak mau ngasih tahu. Iya. Ya istilahnya itu, dan akhirnya ketertarikan kuota tentang pariwisata tuh semakin menurun. dan akhirnya ya tadi ada masukan dari orang tua tentang ekonomi Islam, dan aku juga berusaha untuk menyari-nyari itu tentang ekonomi Islam itu apa. Ya akhirnya tertarik. Oke, Iya. jadi itu ya asal mula tertarik ke ekonomi Islam, terus Iya. pernah juga gagal juga ya, maksudnya pernah nyoba banyak banget. Banyak. Kalau itu bisa berapa kali itu gagal ditolak? 5-6 5 atau 6 jalur. jalur. Oke, dengan prodi yang berbeda dari ekonomi Islam. Iya, tapi Oke. aku ada jatuhnya 2 sih. Ini sama ada lagi satu lagi yang keterima. Oke. Yang satu lagi diterima di Aku di UNJ jurusan Administrasi Perkantoran. administrasi perkantoran, jalur apa? Jalur tes juga tes di UNJ. Aku lupa di tes jalur apa. Penmaba. Panmaba ya. Oh ya, penmaba. Oke, berarti sekarang udah mantep banget ekonomi Islam. Iya. Kalau Kak Sarah gimana nih? Saya nggak ikut jalur apa-apa, Bu. Nggak ada isinya ya, Bu, maaf ya, Bu. Maaf ya, teman-teman. Karena waktu itu saya sementarakan di BK saya nulis nama, ikut IPB, terus Iya, tapi nggak dijalanin. tapi nggak saya jalanin karena waktu itu saya mikirnya gini, udah deh taruh aja di IPB, taruh aja di sini biar aman gitu. Terus saya pikir-pikir, kan saya juga ngobrol sama orang tua saya gitu kan. Saya pikir-pikir jadinya ngapain kalau cuma buat aman gitu. Iya. Terus saya juga sempat kepikiran, udahlah nggak apa-apa, setidaknya kalau tahun ini nggak kuliah, ada pegangan kuliah ini, tahun depan ngulang. Iya. Gitu kan. Oke. Banyak yang berpikir kayak gitu. Iya. Kan. Tapi Kalau saya pikir, kamu nggak? ngapain setahun saya belajar kalau saya pindah nantinya ya. Iya. Jadi saya nggak terlalu dekat, apa yaudah saya lupain aja. Jadi Tapi SNM waktu itu nggak ada dapat terus saya tunggu tidak. Saya kan udah punya sekolah. Kalau Kak Juno Aku dapat. dapat. Iya. Kak Sarah enggak? Oke. Dan kalau Kak Juno emang nyoba ya berapa kali ya? Kalau Iya. Kak Sarah emang nggak mencoba. Jadi memang ya konsepnya ke SBM ya pada saat itu. Waktu itu soalnya mama saya ngasih opsi lain, kalau saya nggak kuliah saya boleh sekolah sertifikasi. Waktu itu saya buka make up gitu, Iya. sekolah sertifikasi Natarias. ya MBA gitu. Meanwhile, Ini dari untuk kecil ya. Aku umur seberapa sih? Oke, nah sekarang kita flashback tentang masa-masa SMA. Masih ingat gak sih pengalaman berkesan saat SMA nih apa? Sarah dulu apa aku dulu? Aku dulu. Oke. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Ini aku straight aja ya. Jadi aku dulu di kelas, kan aku anaknya jarang banget nyari masalah lah orangnya. Iya. Karena ada kakak yang selalu inilah mengingatkan, Iya. dan ada image yang harus dijaga lah. Yes. Tapi adalah teman-teman aku yang senang banget nyari masalah. Contohnya itu ada kejadian tragedi di mana kita itu lagi ngomongin tentang Bu Ade. Ngomongin Bu Ade, nyeplos-nyeplos kata-kata setan. Mudah-mudahan ini bisa sambil klarifikasi ya. Biar gua dia nggak ini. Ya yang jelas itu kan saya, Bu. Jadi kita kan itu kan juga anaknya Riko nggak salah ya. Iya.
itu kan sering banget ke kelas 1 tuh main-main lah, canda-canda. Tapi di satu sisi ada lah kejadian kayak gitu sampai akhirnya kita dihukum satu kelas di lapangan dijemur sampai bener-bener ada yang ngaku siapa yang Padahal yang ngomong ada salah paham. Ya salah paham sih Bu. Intinya salah paham. Oke. Banyak sih Bu. Terus juga ada tragedi ini. Dulu kan pas olahraga ada tes ini kalau nggak salah kebugaran yang disuruh roll depan roll belakang. Oh iya. Itu kan pakai matras. Iya. Nah sempat matrasnya kita tarik ke Taruh di kelas. iya, ibu ingat. Ada di pojokan kelas. Iya. Aku yang sekelas sama Amar kan? Iya, Iya kan? sekelas sama Amar. Nah iya itu IPS 2 sama si Rizky. Sama Hafiz. Hafiz. Nah itu taruh matras di pojokan kelas, terus pas ibu masuk BK pada tidur di situ. Jelas. Oh, ingat. Itu kita buat tidur istilahnya kalau misalnya emang ada guru apa enggaknya sih, kadang ada guru kita tetap aja tidur. Itu hal yang paling Iya. aku inget sih. Oke. Sampai kena tegur sama Pak Usmannya juga pernah. Terus ada lagi nggak ya? Ini juga apa namanya? Aku malu sebenarnya tapi pernah istilahnya tempat wudhu. Iya. Tempat wudhu setelah habis olahraga itu aku paling inget banget. Kita mandi bersama-sama. Itu kayaknya bukan angkatan kamu doang. Oh udah turun. Iya udah turun temurun kayaknya. Dan itu kita sampai dulu kan belum ada sekat antara yang cowok sama cewek. Iya. Dulu pas tempat duduk. Dan itu tempat pernah kan aku olahraganya jam 8 atau jam 7 gitu sampai jam 9 kan. Cuma mendekati sholat duha. Iya. Biasanya kan ada lah beberapa Yang cewek sholat duha. Biasanya kan buat minta doa misalnya Iya. lancar apa gitu kan. Ada yang lihat. Nah, tapi kan kita istilahnya nggak tahu kenapa IPS 2 tuh masa bodohnya tinggi banget. Iya. Jadi ya yang ceweknya akhirnya yang ngalah. Iya, jadi udah tau lah itu lah lagi pada mandi. Iya. Gitu. Banyak sih Bu. Pengalamannya banyak berarti ya Banyak banget. pemirsa. Gitu. Ya mudah-mudahan itu jadi cerita lah buat nanti ke depan. Iya. Gitu. Kalau nggak salah Mas ada. Saya bukan lupa Bu, kebanyakan Bu, saya bingung. Kan ibu Mau tahu perlu saya ibu yang ceritain? boleh saya salah so saya agak lupa sini selalu banyak Bu. Perlu ibu ceritain? Boleh. Yang pingsan di UKS. Jangan itu, jangan yang Yang itu oh yang itu nggak usah. Nggak usah. Yang ngamuk-ngamuk di UKS itu. Nggak usah. Nggak usah. Yang itu jangan disering dulu. Yang itu serem guys, nggak usah diceritain. Oh yang benar. Oke, nah terus apa ya pengalaman ya? Yang bucin-bucin mungkin? Buat apa gitu Bu, berakhir tragis. Ya mungkin perlu ibu Jangan Bu. saya Nggak enak. nggak say hello buat yang mungkin nonton. Bu sebutin inisialnya ya. Hai sang mantan gitu. Disebutin ya. Jangan Bu. Bu sebutin inisialnya adalah Zoom. Assalamualaikum. Dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu ya. Masih ingat sang mantan? Cuma satu, iya. Itu doang kan? Berkesan kan? Sampai pingsan-pingsan. Oh sangat berkesan. Akhirnya sangat berkesan Bu. Iya. Itu pengalaman berharga banget kan? Enggak berharga. Dia berharga banget Bu, karena itu salah satu yang bikin saya gua harus kuliah. Yes. Gitu. Oke. Katakan sesuatu. Biasa. Itu saya pernah dipanggil ke rumah ibu. Gara-gara saya nggak sekolah 1 minggu. Oh iya. Pernah kesini ya? Sampai jam berapa waktu itu ya? Jam 10. Oke. Padahal bisa UAS ya Bu. Iya, besoknya UAS sama siapa? Sama Shani ya. Sama Shani ya. Besoknya UAS, malamnya masih di sini. Kamu pulang sana belajar? Enggak Bu, udah belajar. Ada kayak gini modelnya. Itu berkesan banget ya. Gara-gara nggak masuk. Banyak lah. Nggak masuk tapi instastory-nya di nomor makan. Ini paling failnya ini terus sekali. Jadi Bu Lina tuh pernah bilang komentar di Instagram saya, nak sekolah nak. Karena itu di jam sekolah kamu. Iya. Terus ya Allah nih bocah. Udah gitu BK-nya ibu bimbingannya Iya. kan. Ini kalau nggak masuk buru-buru tahu. Terus ini Bu, saya suka pakai lipstick.
kayak iya Bu, saya masih bilang kan emang ada kan. Kata Bu Lina bilang gini, kamu pakainya warnanya biar nggak kelihatan. Iya Bu, masih mau pakai warna merah. Saya dengan santainya, maaf ya Bu Lina ya, saya besokan deh. Iya, udah biasa. Ini udah biasa malah. Udah biasa. Ini model-model yang kayak gini ya. Tapi nggak tetap. Walaupun mereka tuh punya kesan yang apa ya? Ya sebenarnya sih kalau dibilang kalau kata Kak Sarah tadi nggak sopan ya Bu ya, tapi sebenarnya lucu gitu ya. Tapi mereka secara overall Ibu lihat sih angkatan yang yang angkatan 12, 11 ke atas itu walaupun kita sebenarnya kalau sama guru BK mungkin banyak banget cerita berkesannya khususnya ya karena ibu pribadi guru BK, jadi kita banyak banget kedekatan sama anak-anak gitu yang ibaratnya deket banget, tapi salutnya buat kalian tuh kalian tetap menghargai kita sebagai guru walaupun ibaratnya ya kita main bareng gitu, ibaratnya nih sering ke rumah sini galau-galau nangis-nangis ya gitu kan itu udah ibaratnya deket banget, tapi kita tahu batasan antara guru dan murid, masih punya attitude, perilaku mereka, akhlaknya masih ibu acungin jempol gitu. Jadi tetap tetap gimana caranya mereka bersikap sama orang tua, sama orang yang lebih tua gitu. Jadi pokoknya santai aja, kalau ngeliat di fotonya memang ya koplak-koplakan kayak gitu lah. Udah biasa gitu ya. Nah kemudian lanjut lagi nih pertanyaannya, nggak pertanyaan sih, cuma lebih ke apa sih motivasi terbesar dalam hidup kamu yang ingin kamu raih? Sekarang nih pengen kamu raih, motivasi untuk meraih itu apa? Kalau aku ya, jujur semenjak ditolaknya SBM itu pernah di titik terendah lah istilahnya, titik terendah. Karena aku bingung kan, istilahnya ini nggak tahu kenapa ya, ada beban gitu loh dari kakak ya, misalnya kakak kan udah PTN terus ketua OSIS, ya. duta kampus, terus wakil ketua apa ketua BEM? Iya KBM. Ketua BEM, coba nanti kita undang lagi kakaknya Arjuna ya. Ini udah masuk list. Iya, ada tekanan batin lah istilahnya kayak. Ada pressure ya? Iya, pressure-nya tinggi gitu. Iya, saya harus bisa juga lebih baik kayak kakak. Benar. Nah, di situ kan udah sempat di titik terendahnya itulah. Dan adalah ini ibu bilang, udahlah kamu gak usah pikirin hal-hal kayak gitu, orang lain punya jalannya masing-masing gitu kan. Ya akhirnya intinya dari kata-kata ibu, aku motifnya ya satu, kalau misalnya kamu udah jatuh ya bangkit lagi. Iya, istilahnya kalau udah jatuh itu bukan akhir dari segalanya, malah itu awal dari sesuatu perubahan yang baru. Betul. Jadi istilahnya pas itu ya kan udah apa ya, nangis lah ya, biasa lah. Iya hopeless. udah kayaknya udah jelek lah mentalnya. Ya udah jelek lah sebenarnya. Udah mau jadi apa bingung kan. Akhirnya dari situ aku ketemu lah orang-orang yang bisa memotivasi aku untuk bisa lebih baik lagi. Kayak ayo kan aku udah berusaha belajar lah, tapi diusahain lagi belajar lebih giat lagi. Dan akhirnya sampai titik ini. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya motivasinya dari kegagalan, kamu gimana caranya bisa bangkit karena lagi. Ada tadi tuh melihat figur kakak yang udah lebih superior ibaratnya. Jangan sampai adek sama kakak gitu kan ibaratnya. Saya juga pengen lah setidaknya menyamai kakak lah ibaratnya gitu. Itu motivasi terbesar kamu ya. Oke, nah kalau Kak Sarah nih gimana? Saya sebenarnya waktu itu saya nggak tahu, saya nggak berat itu, aku nggak mikir motivasi segala macam enggak. Tapi ibu tahu kan waktu saya waktu awal-awal SMA itu saya pernah ada apa ya, kayak ada musibah lah sama yang toksik itu. Terus kemudian saya juga ada rasa sakit hati sama orang. Di situ saya kayak gue nggak mau nih gitu. Karena saya pernah selebay itu loh, maksudnya sejatuh itu. Jadi saya kayak harus bangun lagi gitu. Dan menurutku salah satunya mungkin kalau aku dapet PTN gitu, itu bisa sedikit membalas istilahnya kayak sakit hati sebelas dendam gitu. Cuma iya benar. Terus pada saat itu waktu waktu pengumuman kelulusan itu sebenarnya ada pikiran tentang orang tua, ada tapi nggak terlalu dominan gitu. Soalnya orang tua saya santai, nggak apa-apa mah. Mama saya tuh santai. Mama lihat di mama saya bilang gini,
harus kuliah. Jadi kalau kamu kuliah, kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak kuliah, kamu nggak usah panik atau nggak usah gimana gitu, masih ada jalan lain. Support ya. Cuma pas waktu terima itu, saya tuh nggak berani buka bu. Saya kok tadinya saya santai, tapi pas harinya kok saya deg-degan gitu, kayaknya takut juga gitu ya. Akhirnya saya tidur aja tuh, kan jam 3 pengumuman. Saya tidur aja deh, saya nggak mau tahu gitu. Nggak dibuka-buka atau pengumumannya? Saya sengaja begadang biar saya tidurnya siang aja gitu. Sampai besok. Terus abis itu saya tidur, terus ternyata dibukain sama ayah saya. Terus ayah saya bilang sama mama saya, terus mama saya dengerin lari dari luar. Kamu masih budak, saya kayak mama saya tuh segitunya gitu. Padahal dia selalu bilang udah nggak apa-apa kalau nggak keterima kuliah, tapi pas saya keterima kuliah Segitu excitednya. bahagia gitu. Jadi saya kayak pikir ngapain saya mencapai sesuatu untuk orang yang jahat sama saya, ya udah orang-orang yang cinta sama saya aja gitu. Jadi mewujudkan orang yang menyayangi kita, intinya itu. Oke ya. Ya, jadi terus dari balas dendam dengan orang, bukan balas dendam ke orang ya, tapi lebih balas dendam ke diri sendiri, membuktikan bahwa orang yang pernah mengecewakan kita nih, lihat nih gue bisa jadi kayak orang ini bukan seseorang aja. Oh ya, beberapa orang. Gue ikut sebutin. Oke, menarik sekali ya motivasi atau cerita-cerita kalian nih bener-bener apa ya, mungkin bisa diambil banyak pelajaran buat adik-adik yang nanti nonton. Dan mungkin ada yang gini, ih sama banget nih ceritanya gitu. Kemarin banyak banget pas beberapa video dari yang sama alumni udah tayang itu, ih sama banget bu gitu kan. Ada yang sampai DM, ada yang sampai jadinya konsul sama kakak kelasnya dan sebagainya. Itu mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi adik-adik kelas. Kemudian terakhir, kasih dong tips dan trik nih buat viewers atau buat adik-adik kelas yang nonton yang lagi galau-galaunya mungkin dan pernah galau seperti kalian dahulu nih buat pilih prodi. Tip and triknya buat anti-anti galau lah ibaratnya. Gimana sih, kan kalian udah melewati, walaupun dulunya saya juga dulu pernah galau bu, tapi kan udah melewati dengan berbagai solusi dan apa ya, pembelajaran gitu. Tips dan triknya buat adik-adiknya apa? Kemudian mungkin yang adik-adiknya kasih pesan juga buat adik-adiknya yang mau ngambil prodi yang sama, apa sih ibaratnya yang perlu ditekankan atau yang perlu dipersiapkan tuh apa gitu. Boleh dari menurut pendapat kalian masing-masing. Tadi ya trik and triknya. Yang pertama jelas bikin tujuan. Tujuan istilahnya itu mau tujuan kuliah mana atau mau tujuan hidupnya. Oke. Jadi tuh kalau aku terkaitin gitu loh. Misalnya tujuan kuliah aku ekonomi. Jadi tujuan hidup aku ya bisa mungkin jadi yang basis ekonomi lah istilahnya. Iya. Jadi istilahnya tentuin dulu arah hidup kamu sama arah minat kuliah kamu itu mau kemana. Itu, bikin goal settingnya. Betul. Itu yang pertama. Dan aku saranin jangan pernah mikirin mau masuk univ mana. Oke, gengsi. Iya. Ya. Nah, jangan mikir gengsi. Jangan pernah mikir gengsi, karena kenapa? Semua univ tuh punya tujuan visi misi yang sama. Yes. Iya. Istilahnya menciptakan lulusan yang nanti akan mempengaruhi masyarakatnya gitu loh. Secara luas. Iya. Tinggal tergantung kaliannya. Kitanya aja. Jadi istilahnya aku nggak mau ini ya matahin semangat anak-anak yang pengen masuk PTN yang bagus banget lah istilahnya. Yes. Tapi istilahnya sebenarnya tuh semua itu porsinya sama. Cuma tinggal kitanya aja mau ngejalaninnya itu gimana. Dari tujuan kuliahnya tadi. Misalnya kita mau masuk PTN yang top 5 lah istilahnya. Yes. Aku mau sebutin ya, misalnya top 5 aja. Terus kitanya main-main doang istilahnya. Nggak tahu nih mau ngapain. Terus ternyata kita nggak minat sama mata kuliahnya. Dan itu kan jadi dampak juga kan nanti untuk kedepannya. Makanya dari itu saran paling penting aku selain bikin tujuan yang tadi jangan terlalu pentingin tentang mau masuk mana, masuk universitas mana itu sih. Tapi lebih ke fokusin apa sih yang mau kalian kejar dulu. Nah itu. Kejar dalam artian bukan universitasnya, bukan sebatas gengsi, tapi lebih ke tujuan. Tadi goal settingnya harus sudah dibentuk nih dari awal. Kak Juna pengen ekonomi, ya udah berarti cari nih referensi ekonomi yang ada di mana. Gak harus ekonomi yang ada di top 5 atau di mana yang mungkin bergengsi menurut anak-anak milenial sekarang nih gitu kan. Tapi
dimanapun kuliahnya yang penting arah tujuan kita udah jelas gitu. Nanti juga universitas ngikutin lah. Ya. Aku aja baru tahu ya, maksudnya ini bukannya sombong nih, tapi Iya. ternyata Undip masuk top 5-nya. Oh gitu, untuk Iya. prodi Kajuna? Untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan Iya. Undip, oke. Padahal waktu daftar itu nggak ada pikiran buat masuk buat Undip. yang gitu ya? Iya, nggak ada. Oke, buat ngejar itu gitu. Iya, nggak ada. Biasanya kalau semakin dikejar semakin jauh. Bisa. Tapi semakin nggak dikejar, tapi malah kayak oh ternyata prodi saya nih masuk 10 kepetatan Iya, yang tertinggi, terus Kajuna ternyata univ saya nih masuk top 5 di Indonesia gitu kan, padahal nggak ngejar itu. Iya, Gitu. sama Nah sekali. dilalahnya, kalau orang Jawa bilang tuh Iya. dilalahnya malah dapet gitu. Makanya. Itu yang penting utamanya tujuannya dulu. Betul. Kalau Kak Sarah gimana? Nggak ada lagi. Ada. Jadi kalau aku salah satunya itu sebenarnya kita ngejar apa yang kita mau, terus jangan dengerin orang. Karena waktu itu tuh Bu, waktu mau daftar, mendingan daftar ini deh nanti sama gue gitu kan. Ada yang nyari barengan biasanya. Itu cewek biasanya. Cewek kayak gitu, kamar mandi aja kita bareng gitu. Apalagi kuliah gini gitu jauh kan. Sebelah kan kan? Akhirnya pada saat itu saya nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak memutuskan untuk aku di mana gitu. Biar saya pilih apa yang emang saya pikirin gitu. Oke. Dan saya daftar pun juga saya nggak bilang sama siapa-siapa, karena biasanya orang suka kayak ih lo yakin atau enggak, ih kenapa lo pilih itu jadi bikin kayak aduh Jadi ngedown. mengganggu sekali gitu Bu. Jadi Yes. saya nggak ngasih tau siapa-siapa kecuali orang-orang yang menurut saya nggak bakalan kayak gitu. Jadi ya udah sih, jadi dengerin apa yang kita mau aja. Ikuti kata hatinya, berarti apa kata orang yang menjalani itu pada akhirnya kan kita yang berusaha kita. Kalau bisa sih, kalau menurut Ibu ya, lebih baik kita kasih tahu atau kita ngomong-ngomong ke orang tuh kalau kita udah sukses gitu. Iya. Maksudnya sukses dalam artian yang kita mau udah tercapai gitu, daripada kita lagi baru mau nyoba nih, baru mau daftar, iya nih gue nyoba ini gitu, terus kata teman sebelah, lu yakin mau nyoba ini kan katanya gini loh, terus sebelahnya lagi beneran mau ngambil jurusan itu, kira-kira kita akan fokus pada satu tujuan atau enggak, akhirnya kita jadi mikirin ke kanan kiri itu ngomong Betul. apa, akhirnya kayak gitu. Jadi fokus pada satu tujuan, arahnya kemana, itu inti dari mungkin supaya nggak galau ya, anti Iya. galau itu sebenarnya, karena kan Kak Juna sama Kak Sarah nih udah ngalamin gitu kan. Oh ternyata saya dulu pernah galau, saya udah ngelewatin ini bisa gitu. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat viewers atau adik-adik? Jadi yang tadi saya bilang, sempat saya bilang tuh, saya tuh pernah ketemu seseorang gitu, anak UI, terus habis itu dia bilang sama saya, pilih itu kamu dari Kak Juni sebenarnya udah mention jangan karena universitasnya. Yes. Mimpi boleh tapi ya jangan ngejar itunya lah gitu. Terus dia bilang, saya dikasih tips itu yang tadi saya pakai itu, yang pertama pilih jurusan itu. Kita fokusnya ke jurusan aja. Iya. Terus habis itu pilih jurusan yang pertama yang kita suka karena itu bakalan bikin kita seneng gitu Iya. ngejalaninnya. Terus yang kedua ya tadi keresahan kita. Jadi kita kan kalau kita resah sama sesuatu kita mau nyari conclusion ya kan untuk Iya. permasalahan itu gitu. Jadi juga menarik kita untuk tetap mengulik walaupun kita capek gitu segala macam, kita tetap tertarik untuk mengulik. Oke, menarik sekali ya. Berarti intinya gengsi, jangan gengsi. Nggak usah. Nggak usah, Kemudian jangan lah. sama passion, apapun yang kita jalani, kalau passion itu seberat apapun biasanya akan tetap kita jalani dengan happy gitu. Walaupun kata orang, ih susah kan jurusan itu, tapi kita passionnya itu kita ngejalaninnya happy aja, enjoy gitu. Terus gengsi kalau misalnya saya orientasinya ke universitas yang tadi Kak Juna bilang top 5 lah, apalah gitu kan. Kalau orientasinya ke situ nanti ya susah ngejarnya. Yang penting kita prodinya dulu, prodinya udah sesuai dengan keinginan kita, insya Allah nanti kita ke depannya ketika ngejalanin kuliah, enjoy kan? Enjoy. Happy kan? Gak pernah ngerasa stres atau gimana kan? Stres ada, Bu. Ya stres wajar, Ya. tapi nggak ngerasa kayaknya saya mau berhenti di sini, enggak kan? Nggak sampai kayak gitu. Ya. Jadi pokoknya sesuai dengan apa yang kalian menjadi passion kalian, kemudian tidak terorientasi pada universitas yang saya orientasinya pengen ini, tapi dimanapun kalian kuliah tadi pada dasarnya intinya adalah sama. Semua universitas itu memberikan pembelajaran yang sama gitu. Jadi ya itu harus
kitanya dulu nih mau jadi apa, bukan tentang kita sekolah di mana, tapi tentang kita nanti kedepannya jadi apa dengan ilmu kita yang bermanfaat, betul nggak? Betul banget. Betul banget. Banyak yang kayak gini bu, yang penting gue di univ ini deh, nanti jurusannya apa aja deh. Apa aja, tapi pas giliran udah kan masuk di jurusan yes, gitu. Jadi itu sangat-sangat yang membuat salah jurusan yang dibilang. Yes. Iya. Jadi jangan sampai kayak gitu yang nonton sesi kita kali ini, mudah-mudahan nggak salah jurusan. Apapun nanti pilihannya, tentukan arahnya dulu dari awal gitu. Oke, sangat menarik dan inspiratif sekali cerita dengan Kak Sarah dan Kak Juna sesi kali ini, sharing is caring. Semoga video kali ini kita sangat bisa bermanfaat buat yang nonton atau adik-adik kelas, khususnya kelas 12 yang wajib nonton karena galau-galaunya harus nonton gitu. Nah, mungkin kalau misalnya yang pengen tanya lebih jauh juga boleh nggak DM di Instagram atau tanya-tanya nih langsung sama kakaknya. Mungkin kalau nanya ke ibu biasanya malu kan, nanya sama kakak kelasnya kan biasanya lebih malu. Nah, justru biasanya lebih leluasa Lebih gitu. leluasa, oke. Sekalian SKSD lah Jodoh. gitu. Ya boleh nanti di Instagramnya Kak Sarah. Instagramku Sarah Sei. Sarah Sei. Yang kalau Kak Juna? Aku Juna RY Rainaldi ya, Rainaldi, tapi di LND. Oke, RYN Renal. Ya, RY. Oke, kalian kalau mau tanya-tanya langsung aja. Nanti kalau misalnya ada event di sekolah juga kita undang alumni ya. Mudah-mudahan kalian bisa datang. Buat berbagi sharing sharing lagi secara langsung ya. Kalau ini kan tatap muka kalau ini kan ya udah kayak gini kan karena keadaan gitu. Oke, untuk sesi sharing sharing hari ini bersama dengan Kak Juna dan Kak Sarah dari Ekonomi Islam Unair dan Ekonomi Islam Undip dengan angkatan yang Kak Sarah angkatan 12 dan Kak Juna angkatan 11. Kita sudahi dulu. Semoga apapun yang kita bicarakan hari ini tidak ada yang tersinggung, tidak ada menyinggung apapun. Kita pure niatnya adalah untuk berbagi atau sharing tentang pengalaman yang sudah dijalani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ondel-ondel.